Nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya menjelaskannya kurang jelas atau misalnya terlalu cepat, silakan nanti langsung saja dipotong di tengah-tengah, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu menunggu sampai kuliah saya selesai baru teman-teman bertanya ya. Jadi ketika kalian ingin bertanya, silakan saja langsung langsung ini dipotong saja nanti ketika saya menjelaskan. Ya, jadi ini pertemuan kedua, topiknya tentang asesmen gizi. Nah, nanti untuk terkait dengan topik yang kedua ini, nanti kalian juga ada praktikumnya ya untuk mengerjakan studi kasus gitu yang berkaitan dengan topik asesmen gizi nanti ada di pertemuan praktikum 2, 3, dan juga 4 gitu. Jadi ada 3 kali pertemuan praktikum. Yang kedua dan ketiga ini nanti kalian mengerjakan kasusnya mandiri. Jadi setiap sesi praktikum itu nanti akan ada diskusi gitu di forum e-learning. Lalu nanti ini gunanya untuk membahas progresnya ya, jadi kalian sudah mengerjakan sampai sejauh mana, misalnya ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, itu nanti didiskusikan di forum saat jam praktikum yang kedua dan ketiga. Lalu nanti ketika sudah selesai mengerjakan kasusnya, dipresentasikan dan dibahas bersama-sama pada pertemuan praktikum yang keempat. Nah, nanti ini harus live ya, jadi tidak di forum lagi, tapi nanti bisa terserah instruktur masing-masing, bisa melalui Zoom ataupun bisa melalui Google Meet gitu. Tapi yang 4 ini intinya harus live gitu. Untuk metode pembelajarannya ini menggunakan cooperative learning ya, dan ini daring dengan synchronous. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik asesmen gizi ini, tentunya nanti mahasiswa mampu untuk memahami pengertian dari asesmen gizi. Lalu yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan dan juga wawasannya mengenai tahapan PAGT yang pertama. Dan yang ketiga, nanti kalian mampu mempraktekkan langkah-langkah dari PAGT tahap 1, yaitu asesmen gizi pada beberapa penyakit dengan benar dan juga runtut. Nah, ini nanti akan diaktualisasikan dalam praktikumnya itu untuk prakteknya ya. Karena nanti sudah disediakan kasusnya juga, jadi kalian tinggal mengerjakan. Ini sedikit mereview untuk mereview yang mungkin sudah dijelaskan pada kuliah pertama ya, dan juga yang topik praktikum pertama yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di e-learning tentang model asuhan gizi. Jadi pengkajian gizi atau asesmen gizi itu posisinya di sini ya. Jadi dia merupakan step tahap 1 gitu dari keseluruhan proses asuhan gizi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk yang step lain akan kalian pelajari di sesi kuliah teori selanjutnya. Lalu untuk konsepnya, konsep dasarnya kemarin juga sudah disampaikan, ini sekedar review untuk pemanasan dulu ya gitu. Jadi yang NCP step 1 NCP kan sama dengan PAGT ya, jangan bingung. Jadi istilah NCP itu kalau dia bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesianya dia PAGT. Nutrition Care Process step 1 itu nutrition assessment atau pengkajian gizi atau assessment gizi. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam untuk tahap yang satu ini. Nanti akan juga dijabarkan masing-masing ya, karena di sini ada 5 domain untuk terminologi dari assessment gizi terkait dengan food nutrition related history atau food history, di sini kodenya FH. Jadi riwayat-riwayat yang terkait dengan gizi. Lalu ada biochemical data, medical test and procedures atau BD, di sini kodenya biochemical data terkait data-data hasil lab dan juga tes medis gitu. Yang ketiga ada anthropometric measurements atau data-data antropometri. Yang keempat ada nutrition focused physical findings. Ini physical data ya, kodenya PD. Jadi dia data-data pemeriksaan fisik terkait gizi. Dan yang terakhir ada riwayat pasien atau riwayat klien di sini, client history dengan kode CH. Nah, kita akan belajar yang step 1 ini untuk hari ini. Nah, langkah 1 ini, pengkajian atau asesmen gizi ini kan menjadi langkah pertama yang nanti setelah selesai akan dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu diagnosis gizi ya, diagnosis gizi.
Nah, kemudian nanti setelah ada diagnosis gizi dilanjutkan dengan intervensi, pemberian intervensi, terakhir adalah dimonitoring dan dievaluasi dari hasil intervensi yang sudah kita berikan. Nah, ketika dari hasil monitoring dan evaluasi ini ada muncul masalah baru misalnya, muncul masalah gizi baru yang sebelumnya belum teridentifikasi di tahap 1 ini, kita akan melakukan pengkajian ulang ke sini ya. Jadi akhirnya nanti akan balik lagi ke tahap 1, melakukan pengkajian atau reassessment atau pengkajian ulang. Jadi sebenarnya proses asuhan gizi ini adalah proses yang terus berkelanjutan sampai selesai gitu. Maksudnya sampai outcome-nya benar-benar bisa tercapai. Misalnya kalau misalnya di rumah sakit lalu pasien rawat inap gitu ya, siklus ini akan terus berlanjut sampai pasien pulang gitu ya. Jadi tidak hanya sekali. Jadi misalnya kalian sudah melakukan assessment sampai monitoring hari ini misalnya, kemudian besok atau 2 hari lagi dievaluasi dan ada masalah baru, ya kalian harus melakukan proses ini lagi dari awal, dari pengkajian lagi gitu. Jadi ini adalah suatu proses yang continue. Baik, jadi kita masuk ke topik yang assessment ya. Tadi review. Assessment gizi ini merupakan pendekatan yang sistematis ya. Sistematis dalam arti ya dia terstruktur gitu, terstruktur dan ada standarnya, ada patokan-patokannya dalam mengumpulkan data, lalu memverifikasi dan juga menginterpretasikan atau menerjemahkan data yang sudah dikumpulkan itu. Nah, data-data ini berasal dari tentunya dari pasien kita atau dari klien atau kadang juga dari anggota keluarga pasien juga. Itu kadang kita butuh beberapa informasi, misalnya seperti riwayat kesehatan dari atau riwayat penyakit keluarga. Nah, itu bisa juga ini adalah kelompok gitu. Jadi tidak melulu hanya pada perseorangan atau individu, tapi bisa juga kita melakukan assessment gizi pada sekelompok orang. Nah, tentunya tujuannya dari proses pengumpulan data ini adalah untuk mengidentifikasi adanya masalah gizi. Lalu faktor penyebabnya apa beserta tanda dan juga gejalanya. Jadi itu maksud atau pengertian dari assessment gizi. Nah, lalu mengapa proses assessment ini penting? Jadi yang pertama tentunya dengan melakukan assessment kita bisa mengidentifikasi adanya masalah-masalah gizi di awal gitu sebelum kita memberikan intervensi lebih jauh lagi. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah kejadian berlanjut malnutrisi pada pasien atau klien yang memiliki resiko malnutrisi. Jadi karena kita bisa mengidentifikasi lebih awal sehingga untuk progres buruk yang akan terjadi itu bisa dicegah dengan adanya asesmen gizi yang benar. Nah, yang kedua, tentu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah gizi pada pasien atau pada klien. Untuk selanjutnya kita planning atau merencanakan intervensi gizi yang sesuai dengan masalah gizi yang ada. Nah, yang ketiga, untuk mendeteksi praktek-praktek yang dapat meningkatkan risiko malnutrisi dan infeksi dari pasien itu atau dari klien ya. Misalnya pemberian obat-obatan tertentu itu sebagai bagian dari terapi medisnya yang bisa mempengaruhi asupan makan. Jadi misalnya ada obat-obatan yang dia bisa efek sampingnya itu bisa menurunkan nafsu makan gitu ya pada pasien sehingga mereka asupannya akan berkurang. Nah, adanya interaksi seperti ini antara terapi medis dan juga yang berkaitan dengan gizi, nah itu kita bisa tahu informasinya melalui penggalian data pada tahapan asesmen gizi ini. Lalu yang keempat, untuk mendeteksi kemungkinan masalah gizi yang membutuhkan edukasi dan juga konseling. Nah, ketika kita merencanakan proses asuhan gizi, itu kan nanti ada tahapan pemberian edukasi dan juga konseling ya, sebagai bagian dari intervensi gizinya. Nah, apa yang akan kita edukasikan ke pasien? Nah, itu tentunya adalah hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah gizinya dan juga dengan misalnya kepercayaan, sikap, dan juga perilaku dari pasien gitu. Misalnya kita dari assessment ini tahu ya kalau pasien ini ternyata dia memiliki pemahaman tentang gizi yang kurang gitu. Jadi kita waktu edukasi bisa merencanakan untuk memberikan informasi mengenai
pemahaman yang kurang tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan rencana asupan gizi secara keseluruhan. Itu untuk tujuan dari tahapan asesmen gizi. Lalu asesmen gizi ini sendiri dia harus lengkap dan juga akurat. Nah, kenapa? Karena ini adalah tahap 1 ya, maksudnya step 1. Jadi dia merupakan dasar bagi kita dalam mengarahkan atau menetapkan diagnosis gizi dan juga menentukan tujuan dari intervensi gizi yang akan kita berikan. Sehingga nanti outcome yang kita harapkan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi misalnya kita punya target untuk meningkatkan asupan energi minimal 80% gitu ya. Nah, itu akan tercapai gitu. Jadi data-data yang dikumpulkan ini harus lengkap, relevan dan juga akurat. Nah, kata kunci pada asesmen gizi ini yang pertama adalah mengumpulkan data. Lalu yang kedua adalah menganalisis dan menginterpretasi data yang sudah kita kumpulkan. Jadi ini sebagai evidence base-nya ya, jadi sebagai data untuk bukti-bukti kita mengambil langkah selanjutnya pada proses asupan gizi gitu. Karena tidak boleh ini ya, kalau misalnya kita memberikan intervensi itu ya berdasarkan data yang ada gitu. Jadi tidak boleh hanya dikira-kira atau misalnya hanya berdasarkan intuisi gitu ya, feeling itu tidak boleh kalau kita memberikan intervensi kepada klien atau pasien. Jadi setiap langkah yang kita ambil itu ada buktinya, ada datanya. Yang terakhir tentu saja pendokumentasian. Jadi pendokumentasian ini adalah dicatat gitu. Jadi semua data yang dikumpulkan itu dicatat dan biasanya kalau misalnya settingnya di rumah sakit itu nanti semua data yang berhubungan dengan perawatan ataupun terapi itu kita tuliskan di rekam medis ya. Jadi di bagian ahli gizi gitu mengisi bagian nutritional assessment-nya ditulis di situ. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan assessment tapi tidak ditulis, ya itu sama saja tidak dianggap kalian belum melakukan assessment gizi. Jadi dokumentasi ini sangat penting sebagai bukti apa yang sudah kita lakukan. Nah, lalu assessment gizi ini nanti hasilnya itu akan berhubungan dengan tahapan lain pada saat kita melakukan proses asuhan gizi secara keseluruhan gitu ya. Karena ini merupakan tadi tahap pertama. Jadi tentunya hasilnya akan mempengaruhi yang selanjutnya. Nah, yang pertama hasilnya ini nanti akan berhubungan pada saat kita menentukan masalah gizi gitu. Membuat diagnosa. Nah, jadi selanjutnya kan ADIME ya, ADIME PAGT itu. Jadi ada assessment lalu dilanjutkan diagnosis gizi. Nah, ketika kita menentukan masalah gizi, kemudian ditulis dalam diagnosis gizi, nah itu tentunya datanya dari hasil assessment ini. Kemudian yang kedua adalah setelah didiagnosis kan ada intervensi ya. Nah, ketika kita merencanakan pemberian intervensi, nah itu tujuan dari intervensi tentu saja dia berdasarkan hasil dari pengkajian data assessment. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalian melakukan assessment gizi pada pasien A. Lalu dari hasil assessment itu kalian mengambil kesimpulan bahwa ada masalah yaitu kurang asupan energi pada pasien tersebut. Sehingga ketika permasalahannya kurang asupan energi, tujuan intervensinya tentu akan meningkatkan asupan energi gitu. Jadi dia berkesinambungan atau dia relevan. Ketika masalahnya A, tujuan intervensinya juga terkait dengan A gitu. Jadi tidak masalahnya A tapi intervensinya B. Nah, itu nanti tidak ketemu ya, nanti outcome-nya tidak akan tercapai kalau seperti itu. Jadi tujuan dari intervensi ini nanti mengacu pada masalah-masalah yang kita temukan saat kita melakukan assessment gizi. Lalu yang ketiga, hasil dari assessment ini akan mengarahkan outcome apa saja yang akan kita monitor pada saat melakukan intervensi gizi. Jadi ini contohnya masih yang tadi, ketika masalahnya kurang asupan energi, sehingga nanti ketika sudah kita berikan intervensi yang akan kita cek hasilnya itu tentunya adalah perubahan dari asupan energi itu ya. Jadi dibandingkan asupan energi setelah diberikan intervensi apakah sudah meningkat atau sudah memenuhi target dibandingkan asupannya pada saat kita melakukan assessment gitu. Jadi itu hubungan hasil assessment dengan nanti kita pada step intervensi.
Nah, yang terakhir, data assessment ini diperlukan lagi saat kita memonitoring dan mengevaluasi hasil dari intervensi yang sudah kita berikan. Nah, pada saat monitoring dan evaluasi ini nanti kita akan menemukan apakah sudah targetnya sudah tercapai atau muncul masalah baru gitu. Kalau misalnya muncul masalah gizi baru, kita akan melakukan reassessment lagi seperti tadi ya. Jadi kita balik lagi ke step 1, melakukan pengkajian ulang. Nah, itu hubungannya antara hasil assessment dengan tahapan lain untuk proses PAGT. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi dalam melakukan assessment gizi ini tentunya seorang ahli gizi atau seorang dietitian itu perlu memiliki beberapa kemampuan dan juga keahlian ya supaya supaya hasil assessment-nya itu tadi lengkap, akurat dan bisa digunakan untuk menyusun program asuhan secara keseluruhan dengan baik. Jadi yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan ya. Jadi di sini khususnya adalah pengetahuan terkait masalah gizi dan dietetik gitu. Jadi misalnya kita sebagai misalnya ahli gizi yang bekerja di setting klinis gitu, kita tentu harus tahu ilmunya tentang patofisiologi, kemudian tentang anatomi, tentang fungsi-fungsi organ tubuh, dan juga tentang metabolisme zat-zat gizi di dalam tubuh gitu. Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kita pahami sebagai modal gitu ya, kita bisa memberikan intervensi yang tepat. Nah, selain itu juga misalnya aspek-aspek psikologis dari klien, itu juga perlu kita pahami. Kenapa? Karena kita ketika bekerja itu berhadapan dengan manusia, dan manusia itu tentu tidak lepas dari aspek sosial, aspek psikologi gitu ya. Apalagi gizi itu hubungannya dengan makan. Nah, perilaku makan itu sangat sangat dekat ilmunya dengan ilmu psikologi ya, karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi nafsu makan misalnya, bisa mempengaruhi perilaku makan seseorang gitu. Misalnya kita sendiri saja, kalau misalnya mood-nya lagi bagus atau mood-nya lagi bad mood gitu ya, lagi jelek, itu kadang akan mempengaruhi nafsu makan, mempengaruhi preferensi kita atau pilihan makanan yang ingin kita konsumsi gitu ya. Jadi aspek-aspek psikologis, aspek sosial itu tentu sangat berhubungan dengan gizi gitu. Jadi kita kalian sebagai nantinya akan bekerja sebagai seorang nutrisionis atau dietitian itu tentu harus memiliki ilmu tentang hal-hal itu. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir kritis atau critical thinking. Nah, ini dibutuhkan untuk kita bisa bisa memilah data-data spesifik yang relevan yang akan dikumpulkan pada tahapan asesmen gizi ini. Jadi misalnya kita butuh informasi tambahan dari keluarga pasien, nah itu juga bisa dikumpulkan ya datanya. Lalu juga dengan kemampuan critical thinking ini kita bisa memilih alat dan juga prosedur untuk melakukan assessment sesuai dengan situasinya. Membedakan data yang penting, mana yang tidak, mana data yang relevan, dan mana data yang tidak relevan untuk dimasukkan. Gitu. Nah, itu perlunya kita untuk bisa berpikir kritis untuk melakukan assessment gizi. Nah, yang ketiga adalah evidence-based decision making, artinya kita mampu membuat keputusan yang berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada. Dan yang terakhir ada profesionalis ya. Jadi kalau profesional itu pasti ada ya di semua jenis profesi gitu. Tidak hanya gizi saja ya, tapi semua jenis profesi itu harus profesional. Artinya kita bisa melayani pasien ataupun klien kita dengan keahlian yang berhubungan gitu dengan keahlian yang kita miliki dan juga dengan etika yang baik. Nah, selanjutnya untuk langkah asesmen gizi. Langkahnya seperti apa? Jadi yang pertama,
kita kumpulkan dan juga pilih data yang merupakan faktor yang bisa mempengaruhi status gizi dan juga kesehatan. Nah, ini artinya datanya relevan ya. Jadi nanti datanya harus relevan dengan diagnosis gizi yang akan kita berikan. Kemudian relevan dengan kondisi kesehatan terkini dari pasiennya. Jadi ada misalnya data berat badan pasien saat ini dan juga ada data berat badan pasien yang diambil misalnya 3 bulan yang lalu gitu. Nah, ketika kita ingin memberikan intervensi saat ini, ya tentunya data yang harus kita pilih adalah data yang terkini, data saat ini gitu. Nah, data yang lalu itu bisa kita jadikan informasi tambahan untuk riwayat masa lalunya gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat untuk memberikan intervensi saat ini ya tentunya adalah data-data kondisi kesehatan terkini. Lalu juga perlu mengumpulkan data-data yang relevan dengan prosedur ataupun dengan terapi yang dianjurkan misalnya oleh dokter gitu ya. Jadi nanti ketika kita bekerja kan kita tidak bekerja sendiri, tetapi ada tenaga kesehatan yang lain juga. Jadi itulah pentingnya kolaborasi ya, kolaborasi antara tenaga medis untuk bisa mencapai kesembuhan ataupun mencapai target yang diinginkan. Nah, lalu apakah juga data yang di-assessment itu dia adalah assessment awal ataupun dia assessment ulang? Yang kedua, datanya relevan dengan jenis pelayanan asuhan gizi yang diberikan. Nah, itu tahap pertama untuk pengumpulan data tadi. Untuk selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data-data yang kita dapat itu kita kelompokkan berdasarkan kategori dari assessment gizi ini. Jadi ada lima kategori data. Dan jadi yang pertama terkait dengan riwayat gizi ya tadi, food history, kemudian antropometri, lab, pemeriksaan fisik gizi, dan riwayat klien. Jadi nanti kita masukkan, gitu. Jadi dikelompokkan data-data itu mana yang masuk ke antropometri, mana data lab, mana data fisik klinis, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, tahap yang ketiga, ketika kita sudah kelompokkan, lalu kita interpretasikan atau kita terjemahkan gitu ya. Caranya adalah dengan dibandingkan terhadap rujukan atau dibandingkan dengan kriteria ataupun standar yang sudah ada gitu, yang sesuai untuk mengetahui apakah kondisi itu ada penyimpangan atau tidak. Jadi misalnya kalian mendapatkan data tekanan darah. Jadi tekanan darah pasien itu misalnya 140/90 gitu ya. Nah, kalau kita tidak bandingkan kan kita tidak tahu 140/90 ini dia data ini artinya apa maksudnya gitu. Jadi kita perlu bandingkan dengan standarnya. Jadi standar tekanan darah normal itu kan misalnya 120/80 misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita bandingkan, oh ternyata data yang kita dapat dari si pasien A ini dia lebih tinggi daripada standar. Nah, artinya apa? Nah, kalian bisa menginterpretasikan data itu. Jadi dalam kasus ini misalnya, oh berarti dia mengalami hipertensi, seperti itu ya. Jadi data-data itu nanti kalian interpretasikan dengan membandingkan dengan kriteria ataupun dengan rujukan yang ada. Itu untuk langkah-langkah asesmen gizi secara keseluruhan. Nah, ketika kalian nanti sudah menginterpretasikan, sudah mendapatkan informasinya, nanti kalian akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menentukan diagnosa gizinya. Nah, lalu data-data tadi kan kalau misalnya settingnya ini klinis ya, di rumah sakit misalnya, atau dengan pasien gitu, kita menuliskannya atau mendokumentasikannya itu di rekam medis biasanya. Jadi yang ditulis atau dimasukkan ke rekam medis itu ya data yang digali dan juga perbandingan dengan rujukan standar atau kriteria. Lalu misalnya ada data terkait ini ya persepsi, nilai dan juga motivasi klien saat menyampaikan permasalahannya. Nah, itu perlu sekiranya ini relevan dengan masalah gizi dan bisa mendukung program ataupun asuhan gizi yang akan kalian berikan, ya itu perlu ditulis juga. Lalu yang ketiga misalnya ada perubahan pemahaman, lalu perilaku makan dari pasien, dan juga hasil lab. Nah, itu juga biasanya dimasukkan ke dalam rekam medis. Dan yang terakhir ada misalnya penghentian asesmen gizi. Misalnya pasiennya sudah pulang atau dia sudah sembuh gitu ya, kalau misalnya dia ada rawat inap. Nah, itu nanti secara otomatis kita menghentikan proses asesmen gizi ini.
Nah, itu terkait dengan langkah-langkahnya atau step-stepnya. Sekarang kita masuk ke terminologi asesmen gizinya. Sampai sini belum ada yang ingin ditanyakan ya? Semoga cukup jelas. Ini tidak terlalu banyak sih materinya untuk asesmen ini. Nanti kalian akan lebih paham lagi mungkin setelah mengerjakan kasus ya. Langsung praktek gitu mengerjakan kasus, akan mungkin pemahamannya akan lebih dalam lagi nanti. Nah, yang pertama ada riwayat gizi ya, domainnya, domain dari assessment ini, atau dietary history, kodenya FH di sini, food history. Jadi pengumpulan data riwayat gizi ini biasanya dilakukan dengan cara interview atau kita tanya langsung gitu ya, ke seperti wawancara ya, ke pasiennya atau ke klien gitu. Kadang juga bisa dengan keluarga misalnya pasiennya anak-anak atau klien kita anak-anak. Nah, itu biasanya kita interviewnya untuk menggali data riwayat gizi ini kita ke pengasuhnya. Jadi misalnya ibunya atau misalnya dia punya neni gitu atau pengasuh yang biasanya mengurusi makanan, kemudian menyiapkan makanannya. Nah, itu bisa kita interview juga. Jadi ini tidak harus ke pasiennya langsung. Tapi bisa juga ke pasiennya langsung. Misalnya kita pasien dewasa gitu ya, biasanya kita langsung aja tanya ke pasiennya. Nah, metodenya biasanya recall 24 jam untuk tahu asupan gizinya selama 24 jam terakhir. Dan nanti ini hasilnya nanti akan dilihat ya, seberapa persen yang sudah terpenuhi dari kebutuhannya gitu. Jadi misalnya pasien masuk rumah sakit hari ini ya kita melakukan recall 24 jam ke belakang. Nah, itu nanti hasilnya akan dibandingkan. Asupan energinya sudah berapa persen, lalu asupan karbohidrat, lemak, proteinnya sudah berapa persen, seperti itu. Lalu yang lain ada food frequency questionnaire atau FFQ. Nah, kalau FFQ ini dia waktunya lebih lama ininya rentangnya. Jadi kalau recall kan hanya 24 jam. Kalau FFQ ini kita bisa mengetahui kebiasaan makan dari klien kita gitu. Mungkin bisa dalam waktu 1 bulan terakhir seperti itu ya. Jadi di FFQ kan ada lebih banyak list makanannya, lalu kita akan menanyakan frekuensi mengkonsumsi makanan tertentu. Sehingga nanti kita bisa memperkirakan rata-rata asupan yang mereka makan gitu ya, atau kebiasaan makan mereka gitu. Jadi ini tergantung tujuannya mau tahu apa, jadi kita bisa menggunakan recall ataupun FFQ. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, itu biasanya kita menggunakan metode yang recall 24 jam untuk pasien-pasien yang dirawat, seperti itu. Nah, aspek apa saja yang dikumpulkan pada saat kita menggali data riwayat gizi? Yang pertama tentu asupan makan dan juga asupan zat gizinya. Nah, ini contohnya meliputi pola makannya, misalnya berapa kali sehari. Lalu dia ada snack tidak gitu ya. Misalnya polanya itu sehari dia ada selingan 2 kali misalnya, ataupun selingan 1 kali, dan dengan berapa kali pola makan yang utama. Lalu menggali komposisi dan juga kecukupan asupan makan dan zat gizi. Jadi misalnya kita menanyakan tentang bahan makanan apa yang sering dikonsumsi, lalu yang misalnya yang dia pantang ataupun yang tidak pernah dikonsumsi, seperti itu. Yang kedua tentu kita juga menanyakan tentang cara pemberian makan dan zat gizi gitu. Karena tidak semua pasien ataupun klien kita itu cara pemberiannya secara oral gitu ya. Jadi kadang ada misalnya terutama misalnya pasien-pasien kritis gitu ya. Dia mungkin sebelumnya sudah pernah ada terapi gizi dengan misalnya makanan enteral dan juga parenteral. Jadi ini perlu ditanyakan juga. Atau misalnya dia ada modifikasi diet tertentu gitu ya. Misalnya dia sebelumnya sudah pernah berkonsultasi dengan ahli gizi dan sudah pernah diresepkan misalnya diet rendah lemak, atau misalnya dia pernah menjalani diet hipertensi, seperti itu. Jadi ini perlu kita gali. Yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan atau medikamentosa. Nah, ini fungsinya supaya kita tahu apabila ada interaksi antara obat dan makanan.
gitu. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien itu kita perlu tahu datanya. Jadi kita bisa mencari informasi apakah dari obat-obatan itu ada yang mempengaruhi uh, zat gizi tertentu gitu. Kan ada ya beberapa obat yang dia bisa mungkin menghambat penyerapan zat gizi tertentu. Seperti itu. Jadi interaksi obat dan makanan ini juga perlu kita kumpulkan datanya. Sehingga nanti ketika kita merekomendasikan makanan bisa lebih komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya ada perilaku. Nah, perilaku di sini mengacu pada perilaku makan dan juga misalnya kepatuhan. Kita kan kadang bisa tahu ya ketika kita berkomunikasi dengan orang itu melihat caranya dia merespon, lalu apa namanya, cara dia menerima apa yang kita sampaikan, itu kadang kita bisa tahu gitu. Oh, ini ternyata pasien ini dia cenderung tidak patuh kepada diet-diet yang sebelumnya gitu misalnya, kepada terapi-terapi yang sebelumnya, ataupun dia dia patuh dengan ini, dengan apa yang saya rekomendasikan. Jadi kepatuhan pasien ini perlu sekali untuk digali, dan juga perilaku makannya. Karena keberhasilan edukasi gizi yang kita sampaikan itu sangat tergantung dengan bagaimana penerimaan si pasien itu kepada apa yang kita sampaikan. Nah, tidak peduli kita sebagus apapun kita memberikan asuhan gizi, memberikan edukasi selengkap apapun kita sudah membuat perencanaan ya untuk memberikan intervensi, melakukan konseling. Tapi jika pasiennya menolak, artinya dia tidak patuh, ya sama saja program yang kita sudah susun dengan sedemikian bagusnya itu outcome-nya tidak akan berhasil gitu. Jadi pendekatan kita kepada pasien itu sangat penting. Komunikasi itu sangat penting ketika kita melakukan proses asuhan gizi gitu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi akses ke makanan. Ini meliputi misalnya ketersediaan makanan pada di lingkup keluarga misalnya ya. Jangan sampai gini misalnya kalian punya klien, terus dia ada masalah gizi tertentu gitu ya. Nah, kalian membuat intervensi gizi. Kan biasanya ada rekomendasi menu gitu ya. Kalau di rumah sakit sih sudah ada standar rumah sakitnya ya, standar menunya sudah ada. Jadi kita tinggal memesankan lalu yang datang ya menu itu gitu. Nah, kalau settingnya tidak di rumah sakit, misalnya di klinik, misalnya klinik weight management ya gitu misalnya, klinik yang untuk konsultasi tentang manajemen berat badan. Kalian merekomendasikan menu A misalnya. Nah, tetapi padahal bahan-bahan makanannya yang kalian rekomendasikan itu si pasien ini tidak bisa membeli gitu, misalnya terlalu mahal harganya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian juga harus memperhatikan aspek ketersediaan makanan yang bisa diakses oleh klien kita. Yang terakhir, aktivitas dan fungsi fisik. Jadi misalnya aktivitas fisik, lalu pada ibu menyusui ya, apakah dia bisa menyusui ataupun tidak gitu. Jadi hal-hal seperti ini adalah yang perlu digali ketika kita mengumpulkan data-data riwayat gizi. Tidak ada yang ingin ditanyakan ya untuk yang tadi ya. Semoga sudah cukup jelas data apa saja yang dikumpulkan untuk asesmen gizi tadi yang terkait dengan FH food history. Nah, untuk yang kedua, tadi kan ada kelompok antropometri ya. Kalau antropometri ya saya rasa sudah cukup jelas. Jadi di sini yang dikumpulkan tentunya adalah data-data hasil pemeriksaan antropometri. Jadi bisa data tinggi badan, lalu data berat badan, data IMT, lalu ada juga indikator-indikator pertumbuhan gitu ya, pakai persentil misalnya, atau pakai Z-score gitu-gitu. Riwayat berat badan, misalnya ada penurunan berat badan berapa kilo dalam misalnya 1 bulan terakhir. Nah, data-data seperti itu juga perlu dikumpulkan dan dia masuk ke kategori antropometri ini. Selain itu ada komposisi tubuh di sini. Jadi komposisi tubuh itu misalnya komposisi lemak di dalam tubuh, komposisi air, otot seperti itu. Ini yang terkait dengan dimensi tubuh ya, antropometri ini. Kemudian yang ketiga ada data-data biokimia. Nah, ini ada tes medis dan juga prosedur, misalnya data hasil lab. Jadi hasil lab itu banyak sekali. Jadi misalnya
profil darah gitu ya, kadar gula darah, lalu ada keseimbangan asam basa, elektrolit, mineral, vitamin, kadar lipid, profil-profil inflamasi, darah, urin, dan sebagainya. Jadi data-data hasil lab yang mendukung untuk intervensi gizi yang akan kita berikan, nah itu tentu harus dikumpulkan atau dicatat pada proses asesmen gizi. Selain data lab, ada juga tes medis. Jadi misalnya waktu pengosongan lambung, ataupun misalnya dia dilakukan tes untuk profil laju metaboliknya. Seperti itu. Selanjutnya ada kategori clinical data atau pemeriksaan fisik yang terkait dengan gizi. Nah, di pemeriksaan fisik ini tentunya adalah meliputi contohnya ya, di sini ada evaluasi sistem tubuh, kemudian misalnya kehilangan otot, massa otot, dan juga lemak subkutan, gitu, kesehatan mulut, kemampuan menghisap, menelan, bernafas gitu ya. Pokoknya ini hal-hal yang berhubungan dengan asupan gizi dan juga status gizi, nafsu makan juga. Nah, yang kelima ada riwayat pasien atau riwayat klien. Di sini kita mengumpulkan informasi saat ini dan juga informasi masa lalu mengenai, namanya kan riwayat ya. Jadi riwayat itu pasti ya yang sudah terjadi dulu-dulunya gitu. Jadi di sini ada riwayat personal, ada riwayat medis, dan juga riwayat sosial. Nah, untuk riwayat personal itu tentu saja data-data personal atau informasi umum yang terkait dengan pasien atau klien. Misalnya usia, lalu jenis kelamin, ras atau etnis, pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya merokok gitu ya. Kemudian kalau ada misalnya kebiasaan mengkonsumsi alkohol, nah itu juga termasuk riwayat. Jadi itu perlu dicatat kalau emang itu relevan dengan masalah gizi yang ada. Dan misalnya ada cacat fisik di situ juga. Oke, yang selanjutnya riwayat medis atau riwayat kesehatan pasien. Nah, di sini mencakup penyakit atau misalnya kondisi pada klien atau pada keluarga. Jadi terkait dengan riwayat penyakit keluarga ya. Beberapa penyakit kan dia resikonya lebih tinggi ketika ada keluarganya yang pernah menderita penyakit itu gitu ya. Jadi dari aspek genetik gitu. Jadi kadang juga kita perlu mengumpulkan riwayat penyakit keluarganya. Dan juga terapi medis yang berdampak pada status gizi. Yang ketiga adalah riwayat sosial. Jadi riwayat sosial ini ada faktor sosioekonomi, kemudian situasi tempat tinggalnya, misalnya ada kejadian bencana yang dialami, agama, dukungan kesehatan, dan lain-lain. Jadi aspek sosial juga berhubungan gitu ya, berhubungan erat kadang dengan ketersediaan pangan, dengan keamanan pangan di lingkungan tertentu gitu. Jadi misalnya ini relevan ya kita perlu juga menggali data riwayat sosial ini. Nah, itu dia asesmen gizi. Tadi data-data yang harus dikumpulkan di setiap kategorinya ya. Jadi untuk memudahkan kita mengingat data-data apa saja yang harus kita kumpulkan pada asesmen gizi, itu biasanya kita nyebutnya ABCD gitu. ABCD antropometri, biokimia, klinis, dan dietary. Nah, terakhir ditambah dengan riwayat klien atau client history tadi. Nah, itu untuk kategori dan juga jenis data yang dikumpulkan. Lalu untuk terminologinya sendiri, ini domainnya itu ada 30 kelas dan juga total itu ada 338 terminologi ya di assessment gizi ini. Dan ada satu kelompok comparative standards-nya atau pembanding gitu. Dengan rinciannya sebagai berikut. Jadi masing-masing itu beda-beda ya. Ada antropometri cuma satu kelas, lalu dia ada 7 terminologi totalnya. Biokimia ada 12 dengan 93 terminologi, klinis ada satu kelas dengan 9 terminologi, sedangkan pada dietary ini yang terkait gizi, riwayat gizi ini paling banyak. Jadi dia kelasnya hanya ada 8, tetapi terminologinya ada 151. Untuk riwayat personal klien,
Ada 4 kelas dan 35 terminologi. Nah, ini bisa kalian lihat di buku soft file di modul ya, modul INCP, NCPT. Jadi tidak saya cantumkan di sini karena ini banyak sekali. Jadi kita tidak mungkin membahas satu-satu ya, maksudnya disebutkan satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya nanti ketika mengerjakan studi kasus, itu kalian bisa langsung lihat di file NCPT-nya. Yang kalian sudah dapat kan ya e-book-nya ya, bisa akses ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, mungkin kita lihat sebentar ya untuk mencocokkan ini. Jadi misalnya antropometri dia kan ada 1 kelas dan ada 7 terminologi. Jadi coba kita lihat sebentar di di file e-book-nya. Ya, jadi yang ini ya. Kita bisa lihat misalnya ini kan terminologi assessment ya. Sebentar. Ini terminologi assessment gizi. Di sini sudah ada semua terminologinya. Dari mulai yang pertama riwayat asupan tadi ada yang paling banyak ini ya, ada 8 kelas dan terminologinya ada 151. Jadi kelasnya itu maksudnya yang ini. Jadi ada 8 kan. Jadi yang kelas pertama adalah FH1. Dia asupan makanan dan zat gizi. Nah, yang masuk ke FH1 ini ada sekian banyak ini. Karena makanan dan zat gizi kan ada banyak ya. Jadi dia di breakdown di sini ada energi, lalu ada cairan, ada suplemen, ada tipe, pola makan, dan lain sebagainya ya. Bahkan di sini disebutkan per zat gizinya kan di terminologinya. Jadi itu yang membuat banyak sih. Ada jenis-jenis misalnya protein kedelai, psyllium, makanan adiktif, kafein, zat gizi makro, lemak, dan sebagainya. Nah, jadi sehingga yang di sini ini paling banyak karena memang jenis zat gizi kan banyak sekali. Itu kelas 1. Lalu kelas 2-nya yang ini FH2 ya, Food Nutrient Administration. Jadi dia terkait dengan cara pemberiannya. Jadi misalnya di sini ada pesanan modifikasi diet, ada parenteral, ada nutrisi sebelumnya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kelas ketiga FH3 dia pengobatan dan terapi. Ini terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Lalu yang keempat ada pengetahuan, kepercayaan, dan sikap. Kelas 5 ada perilaku. Kelas ke-6 ada faktor yang mempengaruhi akses ke persediaan pangan. Lalu FH7 yang ketujuh ada aktivitas fisik dan fungsi. Dan yang terakhir dia ada kelas nutrisi terkait pasien atau tindakan pusat klien, seperti itu. Jadi nanti terminologinya silakan langsung dicek di sini. Nah, ini untuk antropometri tadi cuma 1 kelas, ini saja ya, dan dia ada 7 terminologi, ada tinggi, berat, dan lain-lain. Seperti itu. Ini sudah lengkap di sini, jadi nanti kalian cek sendiri. Itu ya, untuk terminologinya seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah selesai untuk teorinya terkait asesmen gizi. Cukup singkat sih sebenarnya, nanti langsung praktek saja pas praktik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Belum ada? Oke. Nanti mungkin ini ya saya buat forum kali ya untuk misalnya nanti di luar kuliah ternyata kalian ingin menanyakan tentang apa gitu yang terkait dengan asesmen gizi, nanti bisa disampaikan di forum diskusi yang akan saya buat di e-learning. Jadi terkait dengan topik yang kedua, khusus untuk materi yang kedua ini. Materinya juga sudah saya upload, kalian bisa download dari e-learning. Nah, ini untuk gambaran tugas selanjutnya yang praktikum itu. Ini kalau yang kelas B itu hari ini jam 4 sudah ada praktikum yang kedua ini ya? Benar tidak? Benar, Bu. Tapi kalian sudah pernah di-share modul praktikumnya belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah berarti kalian sudah bisa ini ya, nyicil langsung dikerjakan nanti ya setelah kelas ya. Karena itu kan ada 4 kasus di modulnya itu. Jadi nanti
setiap kelompok besar itu nanti kan dibagi menjadi 4 kelompok kecil gitu. Kalian silakan tentukan sendiri kelompok kecilnya. Jadi setiap satu kelompok kecil mengerjakan satu kasus dari 4 kasus itu. Jadi nanti satu kelompok besar pada akhirnya akan mengerjakan semua kasus. Jadi satu kelompok kecil satu kasus. Ada 4 kasus di sini. Lalu nanti dikerjakan 2 kali pertemuan itu untuk diskusi progres melalui e-learning. Pada saat praktikum nanti yang pertemuan keempat nanti sudah selesai dan akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Seperti itu ya. Worksheet-nya juga sudah ada di modul ya, jadi kalian bisa isi berdasarkan worksheet yang sudah disediakan di situ. Untuk tindak lanjutnya nanti setelah kuliah yang kedua ini kalian materinya nanti akan lanjut ke diagnosis gizi. Urut gitu ya, dari assessment nanti setelahnya diagnosis. Nah, untuk aktivitas belajar mandiri ya silahkan kalian baca materi kuliah, kemudian bisa juga cari literatur yang lain, bisa juga dengan mencari jurnal yang terkait dengan PAGT, supaya pengetahuan kalian lebih luas gitu, tidak hanya dari materi yang disampaikan di perkuliahan saja. Baik, demikian perkuliahan asesmen gizi pada siang hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya minta maaf jika ada kurang atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.